Maka nanti saya akan coba tampilkan gitu ya sebuah contoh artikel ya dari jurnal internasional bereputasi ya, yang kemarin mungkin kan sudah kita tahu ya, ada istilah jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi ya, kemudian juga yang terindeks Scopus ya dan sebagainya. Nah, kemarin kan sudah diberikan materi tersebut. Nah, sekarang kita akan lebih menelaah pada salah satu contoh artikel ya. Artikel yang tentu saja di bidang pendidikan matematik ya. Pendidikan matematik ya, kira-kira nanti sistematikanya seperti apa kalau misalkan di jurnal internasional bereputasi ya. Nah, saya mengambil sebuah artikel ini ya. Nah, jadi ini adalah contoh sebuah artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi ya. Jadi jurnalnya namanya Educational Technology Research and Development ya, Q1, jadi kuartil 1 ya. Jadi di Scopus itu kan ada 4 ya, 4 kuartil. Kalau yang Q1 kan artinya yang paling top ya di bidang yang ditentukan ya. Nah, ini kan di bidang pendidikan dia termasuk Q1. Artinya kalau dari sekian jumlah artikel ya, ketika dibagi 100 gitu ya, dia berada di urutan 75 ke atas sampai 100 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pasti 75 ke atas itu artinya yang paling bagus gitu. Nah, di antara yang Scopus. Kan kemarin sudah kita pelajari bahwa tidak semuanya bisa masuk di Scopus kan ya. Nah, ini saya ambil sebuah judul ya. Jadi Effect of the Flipped Classroom on the Mathematics Performance of Middle School Students. Mengapa saya ambil contoh ini ya? Pertama karena satu memang dia di pendidikan matematik ya langsung. Kemudian yang kedua mungkin bisa jadi ini terbaru juga ya, termasuk 2020 ya. Jadi kalau kita tinjau mungkin lebih trennya kan kelihatan ya, kekiniannya. Kemudian yang kedua juga mungkin dari segi temanya itu cocok dengan yang sekarang ya, karena kan sedang pandemi ya. Jadi pandemi itu kan kita perlu mendesain pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan sekarang ya. Nah, yang sekarang ini kan banyak yang dipilih adalah model-model flip classroom gitu kan ya kira-kira. Nah, kalau dari judulnya saja, saudara yang teman-teman yang belajar di metode penelitian ini kan kelihatan ini kan tampak seperti kuantitatif ya. Nah, nanti akan kita uji gitu kan. Nah, gue sekaligus tapi kita tidak fokus ke metodologinya ya. Kita lebih fokus kepada bagaimana menyajikan hasil penelitian ini dalam bentuk artikel gitu ya. Oke. Nah, ini juga saya perlu informasikan ya, SJR-nya adalah 1,35. Ini termasuk bagus ya, karena biasanya untuk yang jurnal internasional bereputasi itu sesuai dengan yang kondisi sekarang itu akan dikategorikan sebagai satu Scopus ya. Nah, untuk yang di syarat-syarat tertentu di artikel misalkan di pasca sarjana tertentu ya, katakanlah UNESA begitu, dikatakan dia bisa lulus ya internasional jurnal bereputasi ketika dia Q4 ya. Q4 dengan syarat SJR-nya itu minimal 0,15 begitu ya, atau boleh juga Q3 dengan SJR 0,1. Nah, ini sudah melebihi itu ya, jadi sudah melebihi 1 bahkan. Itu artinya nilai dari kualitas jurnal ini sungguh tidak perlu diragukan lagi ya insya Allah. Dan artinya banyak yang merujuk ke jurnal-jurnal ini. Nah, ini terbitan dari Springer Nature ya, salah satu terbitan penerbit handal yang memang mempublikasikan banyak jurnal internasional bereputasi ya. Nah, kalau di pendidikan matematik khususnya kita punya ini salah satu jurnalnya Burus itu kan, artikelnya Burus itu ada International Journal of Science and Mathematics Education ya. Burus pernah ke sana itu juga Q1. Kemudian ada juga Mathematics Education Research Journal ya, dan banyak ya. Nah, ini salah satunya terkait dengan teknologi research and development ya. Oke, kita akan bahas ya sekilas tentang ini. Sambil yang lain menuliskan judul ya, yang belum menuliskan di kolom chat. Oke. Nah, kita lihat dulu bentuk abstraknya ya. Nah, setelah kita mempelajari bentuk-bentuknya yang lalu, jadi saya kira sudah menjadi skeleton ya. Skeleton itu maksudnya kerangka umum ya, bahwa penulisan artikel abstrak akan seperti ini gitu kan ya. Nah, dimulai dengan background, kemudian partisipan, research method, result and significance ya. Nah, di sini kan diberikan background 1 sampai 2 kalimat ya.
Nah, di sini kan jelas bahwa misalkan background-nya juga menceritakan tentang partisipannya siapa, begitu kan? Oh, ada 88. Nah, yang perlu kita ketahui juga ya, nah kita sepakati ya, di sini kan dia ngikuti etika publikasi juga ya. Nah, biasanya yang kita kesalahan kan kita menuliskan di SMP mana atau di sekolah mana, begitu kan ya. Nah, ini kalau di jurnal ini sudah disebutkan ya, cuman dia tuliskan in a secondary school ya. Jadi nggak tahu sekolah yang mana, pokoknya di Cina. Nah, gitu kan artinya untuk menjaga reputasi dari subjek yang kita ambil juga kan ya, kita kan nggak tahu begitu kan. Nah, nanti juga ini yang bisa kita tiru. Nah, kemudian dalam satu kalimat ya, dia bisa menceritakan tentang bagaimana dia mengkoleksi dan menganalisis data. Ini kan terkait dengan bagaimana efek dari flip classroom ya terhadap performance matematik gitu kira-kira ya. Nah, oke. Dan results-nya, nah karena ini kan sifatnya kuantitatif gitu ya. Biasanya kalau kuantitatif kan pertanyaannya apakah ada hubungan ya, atau seberapa besar hubungan dan sebagainya. Atau apakah ada perbedaan ya, ini sesuai dengan hipotesis begitu kan. Nah ini langsung dalam satu kalimat ternyata dia. Nah, the results show that the proposed flipped classroom itu dapat secara signifikan ya meningkatkan performance siswa gitu kan ya. Nah, ini contoh untuk menyajikan artikel yang model-model kuantitatif ya. Nah, kalau yang di pertemuan dahulu kan kita lebih ke penelitian kualitatif ya, sekitar 2 minggu yang lalu yang artikel kita bahas yang dari Burus sama Pak Wahid kemarin kan ya. Nah, ini kan kita coba sajikan analisis dari segi artikel kuantitatif gitu. Nah, yang tidak kalah penting di bagian akhir itu ada significance ya atau rekomendasi atau seberapa penting sih hasil dari penelitian ini gitu kan dibanding dengan yang lain ya yang sudah ada. Nah, oke. The proposed approach is more beneficial to students at the middle mathematics level comparing to those at high or low levels. Nah, artinya apa? Jadi menurut penelitian ini gitu kan, flip classroom itu bermanfaat untuk mereka atau siswa-siswa yang berada di level middle ya. Ya, daripada mereka yang di level high atau low ya. Berarti kan dengan kata lain yang biasa-biasa itu lebih berefek ya. Daripada kita berikan model flip classroom untuk anak-anak yang mungkin slow, yang kategori rendah ya, yang nggak begitu bagus matematik maupun yang kategori tinggi. Nah, ini kan mencerminkan hasil penelitian secara kuantitatif itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya menyatakan bahwa ini penting untuk misalkan ini baik untuk pembelajaran matematik ya misalkan, tidak hanya seperti itu ya. Kalau kita hanya menuliskan seperti itu ya, berarti kan artinya ada atau tidak ada penelitian kita itu kan tetap penting yang namanya flip classroom ya. Misalkan seperti itu kira-kira. Sehingga benar-benar hasilnya itu sesuai dengan riset kita gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian di akhir ya kita baru tuliskan suggestions ya. Nah, jadi ini adalah implikasinya. Kira-kira apa yang perlu dibahas terkait dengan memanage tentang classroom flip classroom ya. Oke, sebelum saya lanjut, istilah flip classroom sudah familiar belum? Pernah dengar istilah flip classroom? Belum pernah, Pak. Ada yang sudah pernah dengar? Nah, ini sebelum saya jauh berbicara. Sudah, Pak. Apa ya? Siapa ini tadi? Taif. Taif. Apa yang Taif ketahui? Flip classroom itu kayak pembelajaran kelas terbalik. Jadi di mana biasanya siswa itu mendapat materi dari guru di dalam pertemuan di kelas, misal sinkronus gitu, di Gimit lah, itu dibalik gitu Pak. Jadi siswa itu belajar materinya itu di rumah dilakukan secara pribadi atau mandiri, kemudian untuk di kelasnya itu tidak lagi berfokus di materi, tapi lebih ke arah membahas hal-hal yang sekiranya siswanya belum paham. Oke, makasih Taif ya. Ya, karena juga penelitian tentang itu ya kalau nggak salah ya Taif ya sekarang ya, yang kebijakan itu ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dibalik memang kita memberikan materi dulu, kemudian pendalamannya itu di in class. Ada istilah pre-class sama in class ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita lebih ke introduction-nya ya. Nah, di awal ya, perhatikan bahwa, nah teman-teman perlu perhatikan, di awal itu langsung si penulis mengomongkan ya, membicarakan tentang kelebihan, kekurangan ya,
atau kelemahan dari pendekatan tradisional dalam mathematics learning ya. Jadi pendekatannya kalau secara tradisional itu apa sih ininya, apa namanya, kekurangannya ya. Dia sebutkan di sini apa, misalkan banyak waktu yang terbuang, misalkan minimal interaksi yang minimal dan sebagainya ya. Ini yang perlu kita klaim ya. Nah, klaim ini perlu kita buktikan dengan apa namanya, evidence ya. Dari apa ya? Dari citasi. Nah, jangan kita hanya berikan klaim bahwa misalkan apa, kelas tradisional itu tidak baik dan performance siswa gitu ya. Tapi tanpa disertai bukti. Nah, itu namanya klaim yang tak berdasar ya. Meskipun itu kan common sense ya barangkali kan ya. Namanya traditional classnya nggak bagus ya gitu kan sebagainya. Tapi kan common sense. Yang common sense itu bisa jadi perlu kita berikan evidence ya dengan cara apa? Memberikan ini kutipan ya. Misalkan Malloy dan La Roche ini kan ya. Oke, sebelum jauh ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan dengan flipped classroom ya. Unlike a traditional classroom ya, students in the flipped classroom watch pre-recorded video. Nah, berarti kan ini langsung menyebutkan tentang satu benefit dari flipped learning ya, flipped classroom. Ya. Kemudian yang kedua konsepnya ya. Konsep apa namanya? Flip classroom itu secara umum seperti apa ya kan ya? Ya tadi yang disampaikan oleh Taufik tadi kan inverted classroom, jadi dibalik gitu kan, atau inverted instructions. Nah, oke, perhatikan bahwa setiap klaim ya ini kan menandakan bahwa penulis itu memang benar-benar banyak bacaan gitu ya, banyak bacaan sehingga klaimnya itu ada dasarnya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, tidak kita awali dengan yang pembahasan umum ya, terlalu umum misalkan tentang pendidikan matematik ya, atau mungkin matematika lah, tidak. Oke. Nah, kalau mungkin dikaitkan dengan sekarang boleh juga ya, dengan COVID-19 ya, ini kan situasi begitu kan. Situasi di COVID-19 itu kan mungkin kalau kita terapkan traditional classroom ya, mungkin kan tidak terlalu relevan gitu ya. Nah, mungkin salah satunya dengan ini apa, flip classroom ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah ada klaim-klaim dan bukti tadi kan ya. Nah, baru kemudian kita sama si penulis ini dituliskan ya tentang riset-riset sebelumnya yang membahas tentang flip classroom ya kan. Nah, itu kalau yang sudah-sudah itu kan berdasarkan apa di sini? Student different level of knowledge ya, gitu kan, dan applied. Jadi bentuk-bentuknya kan sudah diberikan ya, contoh-contohnya. Nah, tetapi, kan selalu ada berikan gap di sini kan ya. Thus, to fill this gap, the study aim to explore the flipped classroom approach to improve students' learning performance with different prior knowledge. Ya, nah, jadi sebenarnya riset tentang flipped classroom itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya, sebelum tahun 2020 ini. Dalam hal apa? Dalam hal satu, teaching format. Jadi bentuknya ya, bentuk formatnya seperti apa, isinya gitu loh. Kemudian juga different subject, berarti artinya bisa di matematik, bisa di science, bisa di IPA, di social science ya dan sebagainya gitu kan. Nah, kontennya apa gitu kan ya. Tetapi dia sebutkan ya, belum ada misalkan melihat efek flip classroom itu berdasarkan kemampuan kemampuan matematika siswa begitu kan ya. Jadi kan dia punya ini mengajukan hipotesis gitu kan ya. Oh, bisa jadi apa namanya flip classroom itu hanya bagus untuk mereka yang misalkan kategori tinggi matematikanya atau rendah mungkin kan ya, atau bahkan yang sedang gitu kan. Nah, itu kan ada pertanyaan dari penulis gitu kan ya, yang secara literatur itu belum dijawab ya oleh penelitian sebelumnya. Maka dia mengajukan hipotesis itu ya. Apakah memang benar gitu kan kira-kira bahwa kemampuan flip classroom ya, model desain flip classroom nanti itu akan mempengaruhi performance siswa ya jika ditinjau dari level kemampuan matematikanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, baru kemudian dia sebutkan agenda of current research. Jadi berdasarkan ini dia itu agendanya apa sih ya, mau ngapain itu kan ya di riset ini ya. Nah, dia secara ringkas diberikan di awal gitu kan ya. Jadi nggak panjang-panjang ternyata kan ya. Nah, oke. Nah, baru kemudian dia sebutkan agendanya apa. Nah, agendanya apa? Berarti di sini pertama dia ingin
apa namanya, membuat desain pembelajaran ya dengan menggunakan flip classroom tadi. Kemudian ini pakai kuasi eksperimen ya. Nah, ini kan bicara tentang metode penelitian ya kemarin ya, yang belajar penelitian eksperimen ya dan sebagainya. Nah, ini agendanya kira-kira disebutkan di belakang. Oke? Nah, ada dua model ya di introduction itu ya. Ya, kalau kita menggunakan struktur IMRAT ya kemarin, di IMRAT itu yang namanya introduction itu ada yang memang seperti ini modelnya. Dia langsung hanya memberikan latar belakang saja. Kemudian literatur review-nya itu dipisah, jadikan satu gitu kan. Tapi di I-nya IMRAT itu bisa juga pendahulunya dipisah ya antara latar belakang ini dengan literatur review ya. Nah, ini kebetulan untuk artikel ini adalah contoh yang literatur review-nya dipisah dengan introduction. Ya kita ikuti saja. Ya ini mungkin kan karena template dari jurnal ini itu kan memang secara eksplisit dia memisahkan ya antara introduction dan literatur review. Nanti kita lihat ya gaya selingkung masing-masing jurnal itu kan berbeda ya. Oke. Nah, karena dia melihat ada beberapa variabel dalam judulnya kan ya yang perlu dioperasionalkan definisinya, itu kan ada di sini satu, flip classroom sejelas ya, kemudian mathematics performance ya. Nah ini kan ada variabel terikat sama variabel bebas ya kalau kita bicara metodologi. Ini terikatnya mathematics performance ya. Kemudian bebasnya kan flip classroom. Nah, ini dua hal ini kemudian dia definisikan secara lebih operasional di bagian literatur review gitu kan. Flip classroom ya. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan yang namanya literatur review ya. Jadi flip classroom itu kalau kita bicara tentang flip classroom apa saja sih yang kita mau tuliskan ya? Sebenarnya apapun ya. Nah, oke, yang pertama yang jelas adalah conceptualization-nya. Konsepnya apa ya? Konsep tentang flip classroom itu seperti apa? Perhatikan bahwa ada kecenderungan penulis ini untuk menceritakan perkembangan dari konseptualisasi tentang flip classroom ya. Artinya sejak pertama kali dia ditemukan atau diusulkan ya sampai saat ini itu kira-kira konsep flip classroom apa yang tetap, apa yang berubah. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira ya. Maka di sini kan dia menceritakan tentang pertama core ID-nya seperti apa ya. Kemudian misalkan di sini dia katakan flip classroom emphasize the leverage of online self-regulated learning and physical classroom interaction by adopting various pedagogics ya. Jadi dia flip classroom itu mengupayakan untuk mengadakan pembelajaran learning online ya. Dan interaksi fisikal dari dua hal ya, fisikal sama online gitu kan. Dengan mengadopsi berbagai macam pedagogi ya. Jadi misalkan di sini project based learning, problem based ya, inquiry based. Nah, ini harus baca memang kan ya. Oke. Nah, artinya Cheng, Melo, Silver, Queng Wei ini sama-sama setuju ya, misalkan bahwa namanya flip classroom itu ada 4 ini yang ditemukan kira-kira ya terkait dengan pendekatan yang dipakai ya. Nah, kemudian konsep ini kemudian dilengkapi dengan contoh ya. Contoh tentang teaching formatnya ya. Jadi format teachingnya seperti apa kalau dalam flip classroom itu ya. Oh, pertama ya. Jadi flip classroom yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelumnya itu satu, misalkan menggunakan pre-recorded video ya, biasa kita pakai kan ya kalau asinkronus kan, kita berikan video, direkam dulu kan, nah kemudian take notes ya, kemudian come to the class ya. Jadi ini kan model yang pre-class-nya ya, jadi sebelum masuk kelas, come to the class, jadi yang masuk kelas ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya ya. Oke. Kemudian kelasnya itu menjadi venue atau tempat di mana mereka bisa mempelajari atau memperdalam konsep yang lebih dalamnya atau keterampilan yang lebih bagus tentang materi yang dipelajari. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tidak lupa ternyata sama flip classroom, sama penulisnya itu dibandingkan juga ya dengan traditional classroom. Karena kalau kita bicara sebuah konsep, ya biasanya ini kan mau menawarkan konsep baru toh. Kita perlu membandingkan ya, mengcompare dengan yang sebelumnya tentang kelebihan dan kekurangannya. Ya, yang paling bisa dibandingkan kan dengan traditional classroom ya. Mengapa kok kita pilih traditional classroom ya? Karena ini yang jadi
di riset method nanti akan dibandingkan gitu kan ceritanya sama penulis ini antara kelas kontrol sama kelas eksperimen gitu kan ya. Kontrolnya itu yang tradisional, eksperimennya yang flip classroom ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga di sini dia bahas juga ya secara teoritik gitu kan. Kalau dibandingkan dengan kelas tradisional itu keunggulannya apa gitu kan ya. Dan bahkan mungkin kalau ada kelemahannya apa gitu kira-kira. Nah, ini kalau dia mengambil apa dari segi waktu ya. Misalkan waktu kalau yang diberikan di apa namanya flip classroom itu lebih banyak ya waktunya kan ya. Nah, kalau yang di konsep di tradisional kan langsung gitu kan dan hanya sesaat kira-kira. Tidak bisa long lasting kira-kira seperti itu. Nah, dia bercerita lagi misalkan ya, dia memberikan contoh tentang various teaching format of flipped classroom in mathematics-nya. Nah, kalau tadi kan khusus di pendidikan secara umum ya, di pembelajaran secara umum kan berbagai subjek. Nah, kita mengerucut ya, karena kita lihat di sini ya, kita on the mathematics performance, perhatikan, mathematics performance. Maka tidak lupa ya, selain kita sudah mengupas tentang flipped classroom di pembelajaran secara umum ya, di berbagai subjek ya, kita tidak lupa di bahasan setelah itu lebih khusus tentang di matematik seperti apa gitu kan. Nah, dia kasih contoh di sini ya. Contohnya kalau di apa ini? Mata pelajaran apa ini? Mata kuliah apa ini? Linear algebra lah. Ini kan di matematik toh. Nah, jangan-jangan apa teaching format yang di flip classroom ya untuk matematik sama di luar matematik berbeda gitu kan desainnya. Nah, maka dia kupas juga yang kalau di matematik seperti apa. Dengan cara apa yang menyajikan dengan contoh-contoh yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Nah, dari sini saja kita sudah tahu ya. Jadi kita tidak lepas ya selalu dengan yang namanya riset-riset sebelumnya yang terkait. Jangan sampai kita hanya memberikan klaim sekali lagi tanpa ada bukti gitu kan ya kira-kira ya. Nah, kemudian di akhir, nah ini yang tidak kalah penting. Di akhir dari bahasan sekian banyak itu dia meng-highlight ya gampangannya, menggarisbawahi bahwa ternyata prinsip desain ya dalam flip classroom itu penting ya atau menjadi isu yang penting dalam kegiatan pembelajaran flip learning ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan menjadi puncak dari kalimat ya, katakanlah kalimat inti gitu kan ya dari pembahasan tentang flip classroom ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya tentang efek. Nah, tadi kan tentang konsepnya. Dia bahas juga tentang efek of the flip classroom. Apa saja yang kita bahas ya? Nah, kita bahas efek ya, karena kan memang dia mau meneliti seberapa bagus ya, seberapa besar efek dari flip classroom itu kan. Nah, supaya ini tidak terkesan bahwa riset ini apa baru ya atau sudah lama ya, tidak ada pembaruan, maka kita lihat ya, peneliti ini melihat kira-kira sesaat sebelum tahun 2020 ya katakanlah itu apa saja sih yang dilakukan oleh orang ya, oleh peneliti sebelumnya terkait dengan apa namanya efek flip classroom terhadap misalkan performance siswa gitu kira-kira. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Nah, tahun-tahun yang penulis sertakan ya kan tidak jauh dari angka 2010-an ke atas toh. Ya enggak? Loh. 2012, 2011, nah ya kan? Ini menandakan bahwa memang riset tentang flip classroom ini memang sedang in gitu kan ya, sedang in dan banyak orang sedang tertarik ke sana ya. Maka itu paling mudah sebenarnya kita indikasi apa tren dari riset sekarang ini ya. Oke. Kalau misalkan di tahun-tahun belakang ini kok banyak riset yang meneliti tentang itu ya, maka sebenarnya itu menunjukkan tren riset sekarang ini memang di topik itu gitu kan ya. Nah, bisa jadi memang flip classroom ini sedang tren di beberapa tahun terakhir ini ya. Makanya kenapa di tahun 2010 ke atas ini kan banyak ditemukan ya riset tentang apa namanya flip classroom. Nah, dia bandingkan Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Halo? Halo? Sudah, Pak. Sejak kapan nggak kedengaran, Rek? Sorry. Barusan. Oh, barusan. Oh, kepencet dari. Oke, nah di sini ya, saya ulang lagi sebentar. Jadi efeknya sekarang ya, tadi kan dia mengangkat tentang efek toh. Nah, dia bandingkan juga dulu dengan efek terhadap pembelajaran di luar matematik juga ya. Nah, di science, di physics ya, di statistik, di computer science ya, disebutkan semua dia. Ya. Kemudian dia ceritakan efeknya seperti apa.
Nah, ternyata juga yang kita pikirkan itu tidak selalu benar ya. Katakanlah kalau yang namanya flip classroom itu pasti efeknya bagus ya buat pembelajaran. Karena secara teoritik kan bagus kan ya dan sebagainya. Tapi di findings tertentu dia mengatakan bahwa bahkan tidak memberikan efek yang signifikan ya terhadap misalkan performance siswa. Di sini critical thinking ya misalkan. Tidak ada pengaruh malah loh. Nah, jadi kan kita fair ya. Jadi kita sajikan contoh yang memang berefek ya. Di satu sisi enggak apa-apa, kita sajikan juga yang tidak berefek. Nah, itu kita fair ya. Jadi kita tidak melihat hanya sekedar dari keuntungan secara teoritik gitu kan, teman. Nah, di sini kan ternyata tidak berefek juga ya. Oke. Nah, baru kemudian diceritakan ya, ada aspek-aspek tertentu yang belum di-consider, belum dilihat ya, kira-kira pengaruhnya apa gitu kan. Nah, ini terkait dengan misalkan level of mathematical knowledge ya of students ya, belum ada. Nah, karena dia mengatakan di sini bahwa tidak ada efek secara signifikan ya. Jangan-jangan ada yang salah dengan desainnya kah, dengan teorinya kah, apa-apanya gitu kan ya. Maka perlu dia mengusulkan ya bahwa efek itu perlu dievaluasi kembali ya. Nah, perlu dievaluasi kembali apakah memang benar seperti ini atau tidak begitu kan ya. Maka dia memberikan klaim ini effects of flipped classroom needs to be evaluated ya. Nah, dengan memberikan contoh-contohnya. Dengan cara apa ya? Dia memberikan contoh beberapa findings ya di penelitian sebelumnya yang memang itu memberikan efek ya, FC ini flip classroom. Efek dari FC secara signifikan terhadap student performance ya. Dia berikan contoh gitu kan. Nah, evaluasinya ada juga yang punya efek yang bagus gitu kan. Baru kemudian di akhir dia lagi-lagi state di akhir ya, itu ciri khasnya. Dia langsung state current research agenda terkait dengan efek mau diapain gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan setiap sub itu kan ada sudut pandang peneliti ya untuk menyajikan rangkuman yang dia buat ya terkait dengan literatur review itu sebut kira-kira. Nah, baru di akhir. Nah, setelah itu semua dituliskan ya research questions-nya apa. Itu based on rasional, dari berdasarkan rasional yang dia sebutkan tadi. Pertama, dia ingin melihat apakah memang siswa yang belajar dalam flip classroom itu memberikan performance yang lebih bagus ya pada materi ini kan ya dibanding mereka yang di kelas tradisional. Kemudian yang kedua itu apakah ada perbedaan yang signifikan ya antara performance pembelajaran antara siswa dengan yang memiliki kemampuan yang berbeda gitu kan kira-kira. Nah, di sini kan menggambarkan metode penelitiannya sebelumnya kan ya sebenarnya. Yang pertama itu lebih kepada melihat kalau kita statistik itu uji perbedaan ya, perbedaan antara sebelum dan sesudah kan kira-kira. Nah, kan pakai uji T kira-kira seperti itu. Nah, ini kan lebih kepada ANOVA ya. Nah, mungkin pernah belajar ANOVA ya. Analysis of variance pernah belajar kan di metode statistik? Pernah, Pak. Nah, sebenarnya kita aplikasikan semua di sini semua nanti sebenarnya kan ya. Kan dia ingin melihat 3 kan ya levelnya misalkan antara siswa yang rendah, siswa yang menengah, siswa yang atas. Ya, jadi kan dia ingin melihat ya apakah ada efek flip classroom terhadap 3 ini kan ya. Nah, oke kalau tidak, kalau iya efeknya apakah berbeda? Kalau berbeda itu yang mana? Apakah misalkan antara yang rendah dengan yang sedang, apa sedang dengan tinggi, atau sedang dengan yang rendah dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya. Oke, sampai saat ini dulu mungkin ada yang mau disampaikan atau Bu Rus barangkali menambahkan. Oke, belum ada pertanyaan tambahan, Bu Rus? Oke. Kalau belum, saya coba lanjutkan dulu ya. Nah, nanti silakan disampaikan di belakang.
Nah, nanti artikelnya saya share ke grup ya. Tadi seharusnya saya share dulu ya, saya kok lupa tadi. Habis ini saya share. Nah, setelah dia menyebut tentang literatur review-nya ya, nah, kemudian dia menyebutkan tentang desain proposal of flipped classroom. Nah, tadi kan dia sudah sepakat bahwa dia itu ingin mengetahui efek ya flipped classroom terhadap kemampuan matematika siswa, begitu kan? Nah, setelah itu dia memberikan desain proposalnya terkait dengan flipped classroom, ya kan? Jadi artinya memang flipped classroom itu benar-benar desain ya aktivitasnya supaya memenuhi sisi inovatifnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka di sini kan dia ceritakan ya, desainnya seperti apa lah. Perhatikan bahwa penulisannya ya, ini saya tertarik dengan penulisannya. Selalu dia kalau memberikan konseptual desainnya ya terkait dengan flipped classroom itu dia berikan secara ilustratif ya. Jadi di sini kan dia menggunakan apa saja sih bahan atau sumber daya yang diperlukan dalam flipped classroom itu kan ya. Oh, dia secara garis besar kan dia menggarisbawahi ada kegiatan kan ya di pre-class ya. Jadi sebelum masuk kelas sama yang in class gitu kan. Nah, dia mengusulkan sebuah konsep namanya QQ Learning Platform ya. Jadi platform yang digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan flipped classroom. Nah, dia memperhatikan beberapa aspek ya. Katakanlah dari database-nya, jadi sumber belajarnya ya. Kemudian aspek dari respon guru, respon siswa sama dong. Ternyata juga dilibatkan respon orang tua juga ternyata ya. Nah, dia mendesain ini. Nah, di database dia punya video lecture sama quiz. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini students-nya. Nah, ini kan ada 2 kamar gampangannya kan ya. Kemudian di sini dia menggunakan antara students itu dia menggunakan desain interaktif ya atau learning activities antara siswa dengan guru ketika di in class. Nah, ini kan ketemunya secara fisik ya, tatap muka ya. Tatap muka secara offline, gitu kan kira-kira. Nah, sebenarnya yang kita lakukan sama ya. Jadi kalau kita itu biasanya kan secara asinkronus itu kan sebenarnya bisa dikatakan free class ya. Nah, in class-nya itu kebetulan kita belum selama ini kan belum menggunakan physical classroom ya. Artinya tatap muka secara langsung kan nggak bisa ya di kelas. Baru saat ini kan ada PTM yang ada adik kelas itu kan. Nah, bisa juga sebenarnya konsep in class itu kita bertemu tatap muka secara sinkronus ya, secara online itu bisa juga disebut sebagai in class ya. Cuma di sini konsepnya dia menggunakan fisikal ya, tatap muka secara langsung. Oke. Nah, tidak lupa ya setelah sekian konsep yang dia tawarkan di sini ya ilustratif toh, itu dia ceritakan ya maksudnya apa gitu kan, apa masing-masing dari sumber daya ini maksudnya apa ya, kegiatannya seperti apa begitu kan kira-kira, deskripsinya kan ya. Misalkan dia ceritakan dan setiap ada berapa kali pertemuan gitu kan. Oh, ternyata minimal 25 kali. Kemudian ada 10 menit sebelum masuk kelas ya. Kemudian ada 15 menit untuk kuis ya dan sebagainya. Detail gitu kan informasinya. Oke. Nah, kemudian dia juga menceritakan tentang platformnya ya. Ya kalau kita ya pakai Vinesa itu atau mungkin pakai Google Classroom ya atau pakai apa lagi ya? Psikologi, tahu psikologi ya? Kan banyak kan platform-platform yang dipakai untuk learning ya, untuk online learning. Nah, distance learning itu. Nah, dia pakai namanya QQ Learning. Nah, oke. Nah, dari konsep ini ya, dia lebih detail ternyata, lebih detail membawanya ke dalam aktivitas ya. Aktivitas secara lebih terperinci. Nah, lagi-lagi yang menarik adalah dia sajikan dalam bentuk diagram. Ya, diagramnya secara ilustratif ya. Dia ceritakan ada 3 tahap ya, 3 tahap pembelajaran ya, dari mulai tahap 1 sampai 3 gitu kan. Pertama, dia perlu ada yang namanya ini ya, out of class learning. Jadi satu-satu maksudnya itu aktivitas stage pertama di aktivitas pertama gitu kira-kira ya. Ada parent involvement ya, ada out of class learning itu ada mengambil dia misalkan menonton video dulu, kemudian dia dibantu oleh siswanya ya, oleh orang tuanya, kemudian guru siswanya itu mencatat itu kan hasil dari learning mempelajari materi tadi ya, dengan mengerjakan kuis juga ya, pre-class itu kan. Ini kan di out of class.
masuk di in-class ya. Kemudian gurunya itu mempresentasikan pertanyaan ya langsung ya, pertanyaan, mendiskusikan dengan grup kecil dan sebagainya sampai memberikan feedback lagi kembali. Nah, dari segi tata penulisannya saja sudah menarik ya bagi saya sih pribadi. Teman-teman juga mungkin tertarik juga ya. Jadi daripada dia sajikan dalam bentuk deskripsi 1, 2, 3 gitu kan, dia memilih untuk menuliskannya dalam bentuk diagram. Nah, jadi bentuk-bentuk ilustrasi seperti ini ya, ini menjadi apa? Bisa jadi menjadi novelty juga ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin artikel gitu, tidak langsung tempel pakai enggak ya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi dia juga ceritakan tentang main feature-nya ya. Ini secara uruntut ya, aktivitasnya secara apa gitu kan. Nah, di akhir ya, dia harus mengakui strengths dan weakness ya. Strengths-nya apa gitu kan, terkait dengan apa aktivitas ini masing-masing ya. Dia ceritakan ya, misalkan di sini ya. Apa ini? Moreover, by taking notes, students not only watch the video, but also pause or play back the video. Jadi ini menceritakan tentang apa namanya media, keunggulan media yang dia pakai ya dalam apa flip classroom ini ya, keunggulannya apa gitu kira-kira ya. Oke. Nah, tidak lupa dia juga memberikan capture ya, capture dari tampilan platform yang dia pakai. Ini menunjukkan kenapa sih harus ditunjukkan gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa memang riset ini benar-benar dilakukan gitu kan ya, bukan abal-abal, maka ada bukti nyata, ada bukti otentik gitu kan. Bukti otentiknya apa ya? Satu dari misalkan ini platform yang digunakan dia capture, atau mungkin juga nanti ada pekerjaan siswa begitu kan ya, yang sifatnya adalah nyata gitu. Oke, sehingga kalau kita tuliskan ini kan reviewer atau editor itu akan semakin terpercaya ya, memang benar-benar dilakukan dan memang dilakukan sesuai dengan prosedur gitu kan. Dan harus konsisten antara gambar dengan setiap butir dari pernyataan yang kita buat ya. Oke. Nah, dia juga ceritakan ternyata juga ya di sini ya. Nah, in China, nah memang karena konteksnya kan Cina, kan ya. Di Cina itu seperti apa sih flip classroom-nya itu ya? Apa modelnya seperti apa kan ya? Oh, ternyata sudah dilakukan loh di Cina itu misalkan. Misalkan di sana modelnya seperti ini, ada presenting question, ada group discussion ya, ada teaching extended knowledge ya. Nah, ternyata sudah bisa dilakukan ya. Nah, oke. Nah, kenapa dia ceritakan ya? Karena memang kan konteksnya di Cina ya. Kalau kita di Indonesia ya, sejauh ini kalau kita bicara flip classroom misalkan sejauh mana ya atau model-model seperti apa yang diterapkan di Indonesia ya. Oke. Jadi nanti kan artinya untuk apa namanya? Signifikansi dari penelitian ini kan bisa kita lihat ya, kita refleksikan lagi terhadap konteks penelitian ini yaitu di Cina gitu kan kira-kira. Oke. Nah, itu penyajian dari introduction sama literatur sampai sebegitu detail ya kira-kira. Oke, sampai ini dulu monggo kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Belum ada? Oke, belum ada. Kita lanjut ke metodologi ya. Ini beberapa belum saya take notes ya tadi, tapi enggak apa-apa. Metodologinya dia jelaskan ya, pakai apa itu kuantitatif ya, eksperimen tadi kan dia bilang kuasi eksperimen. Oke. Nah, dia juga sajikan profilnya ya, profil dari riset ini seperti apa ya. Studinya ya, misalkan dari segi gender, mathematics level, sama experimental group, sama control group. Nah, penyajian ini juga penting dituliskan supaya lebih meringkas apa namanya kita membaca apa namanya banyaknya partisipan yang dilibatkan kira-kira ya. Oke. Instrumennya juga dia sebutkan secara detail ya. Ini menunjukkan bahwa ya setiap instrumen itu ternyata disebutkan secara detail.
bagaimana dia bentuknya maupun pengembangannya, ya. Yang sering kita kesalahan mungkin kita hanya menyebutkan instrumennya saja, ya. Bahkan saya sering mereview itu malah tidak ditampilkan ya instrumennya. Nah, itu kan mengurangi kepercayaan editor toh atau kepercayaan reviewer ya terhadap artikel tersebut. Maka nggak apa-apa kita tampilkan saja instrumennya walaupun sekedar sampel ya, sekedar contoh ya. Tidak perlu semuanya, enggak apa-apa juga. Yang mewakili fitur utama dari instrumen tersebut kira-kira. Nah, dia ceritakan ada 9 single choice ya. Ini untuk pretest ya. Untuk pretest di postnya seperti apa gitu kan dan sebagainya. Nah, kemudian eksperimen prosedur juga dia ceritakan ya. Nah, ini lagi-lagi yang menarik adalah dia ceritakan secara ilustratif ya, dalam bentuk ini kan urutan atau flowchart ya namanya. Flowchart dari apa itu riset prosedur yang dia lakukan ya. Pertama, dia ambil 88 secondary students ya. Kemudian dia pecah jadi 2, eksperimen sama kontrol. Ini kalau kita bicara metode penelitian masuk metode apa, Rek? Ada yang tahu? Jadi di sini dia menyebutkan gini, dia ada pretest, ada posttest. Tapi dia itu mengambilnya tidak secara acak ya, tidak mengambil secara acak. Kan bukan eksperimental true kan, jadi dia mengambilnya itu memang disengaja gitu kan, kelas eksperimen sama kelas kontrol. Tapi dia melihat bahwa genre sama mathematics level itu cenderung relatif sama ya proporsinya kan, ya dilihat di sini kan relatif sama kan. Nah, terus kemudian dia diberikan pretest sama posttest, diberikan treatment, ada kontrol sama apa namanya eksperimen ya. Nah, itu termasuk penelitian apa itu kira-kira? Wingi sing belajar metode penelitian. Wis lali, Pak. Apa, Rek? Ya wes, itu PR ya. Itu kan di mata kuliah metode penelitian ya. Oke, kita fokusnya di penyajiannya saja di sini. Nah, dia pecah di eksperimen sama kontrol, ada prior ya. Jadi dia pretestnya ya, diberi perlakuan ya, flip sama tradisional ya. Ada flip sama kemudian ada post test. Terakhir diberikan interview ya. Oke. Jadi kan bergerak bareng-bareng di sini ya. Cuman dengan pendekatan yang berbeda selama 5 minggu ya. Oke. Dan sebagainya ya, data analisis, data collection. Nah, ini pakai ANOVA ya. Oke. Oke. Biar tidak terlalu lama saya hentikan dulu, monggo kalau ada yang mau bertanya disampaikan saja. Ada? Pak izin bertanya. Merin? Iya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang dari awal juga. Kalau misalnya template artikelnya itu tidak ada literatur review, apakah bagian yang ada di literatur review itu dimasukkan ke introduction? Dan apa yang tadi sama desain sama research question kayak gitu. Lalu untuk yang kedua, untuk desain yang diagram itu apakah sudah ada teorinya atau memang peneliti mendesain secara pribadi atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Merin ya. Tanyanya bagus saya kira. Kalau kita perhatikan di sini ya, memang kan ini tipe lain dari IMRAT ya, yang dipisahkan antara introduction dan literatur review gitu ya, Merin ya. Nah, padahal sebelumnya kan kita tahu banyak yang langsung menjadikan satu ya, antara literatur dan introduction. Kalau kita perhatikan, Merin, jadi setiap dari yang disampaikan di introduction ya, itu kan dideskripsikan lebih detail di bagian literatur review. Perhatikan. Nah, ketika di sini misalkan di introduction dia mengklaim tentang apa itu misalnya. Pertama tentang konsep ya. Konsep tentang apa namanya? Flipped classroom ya. Ini kan dari inverted, ini kan konsep utamanya kan terkait dengan inverted classroom, ya kan? Ya kan? Jadi dia ini konsep utama dari flipped classroom. Kemudian dia itu dijelaskan lebih detail di bagian di sini flipped classroom-nya, konseptualisasi dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat juga misalkan efeknya ya, perbandingan antara tradisional dengan apa itu namanya flip classroom ya kan. Dia berikan highlight di bagian introduction, tapi di literature review dia kembali menjelaskan lebih detail di bagian efek. Nah, kan dia membandingkan toh antara yang apa itu classroom tradisional dengan yang tidak di sini. Ya kan? Gitu Merin. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita mau melihat, kita mau mengupload ke jurnal di mana introduction-nya itu jadi satu ya, tidak ada literatur review terpisah ya. Ya bisa jadi yang bagian penjelasan detail ini kita tarik ke atas, kita taruh misalkan tepat di kalimat ini. Misalkan tadi kita bicara tentang konsep flip classroom ya. Mungkin kita punya paragraf tersendiri yang menjelaskan tentang konsep flip classroom yang inverted ini dengan menambahkan keterangan lebih detail di bagian apa namanya literatur review tadi. Gitu Merin. Halo Merin. Iya Pak, paham. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ini miniatur dari introduction. Makanya langsung kan kita ini kan cepat kan ya, langsung segera diselesaikan ya introduction kan. Tapi jelas ya. Dia berikan klaim, kemudian evidence dan kemudian ditunjukkan apa tadi? State of the art-nya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Oh, desain tadi ya. Ini ya. Ini ya, halo. Iya Pak, yang ada diagramnya. Nah, oke. Kalau kita perhatikan ya, walaupun diagram ini kan, dia kalau dia tidak menyebutkan ini dari sumber tertentu ya, artinya ini merupakan desain dia sendiri gitu, Merin, atau dia modifikasi dari sumber yang sudah ada gitu kan. Cuman kalau kita lihat ya, ini kan tidak berarti benar-benar dia desain menurut dia sendiri kan ya, sakara PDW kan bukan gitu. Tapi di step di awal ya, dia mengambil poin penting ya, poin penting desain prinsip utama dari flipped classroom. Apa itu? Ya, dia katakan dia menggunakan teknologi yang familiar dan dapat mudah diakses. Dasarnya ini dia. Nah, baru kemudian dia kembangkan menggunakan platform tadi ya, pre-recorded video dan sebagainya. Yang kemudian dia itu tuangkan dalam ide ini gitu kan, database ini kan, konsep ini. Nah, terkait dengan flip classroom ya, mungkin juga di penelitian sebelumnya itu mengapa tidak ada hasil yang signifikan ya, bisa jadi tidak ada desain yang inovatif gitu kan ya, antara kegiatan yang di pre-class sama yang di di in-class gitu kan, dia sebutkan di sini kan tadi kan non signifikan kan. Maka berdasarkan ini ya, bisa jadi si penulis itu membuat desain ini ya, bagaimana caranya supaya menghindari adanya tidak adanya signifikansi ya, tidak adanya pengaruh ya dari pembelajaran flip classroom terhadap performance siswa gitu kan. Jangan-jangan cuman konsepnya itu di awal hanya memberikan video, ya kayak biasanya Pak Wahid ngajar gitu loh. Video asinkronus ditinggal, mereka dicek mana nanti ketika di kelas gitu kan ya. Tapi kan selama itu kan tidak ada interaksi yang ya intens ya. Bisa jadi karena itu gitu kan. Makanya si penulis ini kan dia mendesain ulang ya supaya bagaimana caranya kegiatan pre-class itu benar-benar bermakna gitu kan ya. Makanya dia kan memberikan intensitas yang luar biasa di sini kan ya. Adanya teachers feedback, adanya students feedback, bahkan ada parents attendance ya. Nah, jadi kan bisa jadi ini merupakan faktor-faktor atau aspek-aspek yang dia tawarkan supaya menghindari yang ada yang namanya apa tadi? Tidak adanya signifikansi ya dari hasil penelitian terkait penggunaan desain pembelajaran flip classroom. Ya. Jadi artinya memang ini menjadi temuan dia ya, usulan dia, tetapi tetap berdasar pada teori utamanya. Gitu kira-kira Merin. Ya. Itu sama halnya ketika kita bicara dulu tentang kalau kualitatif ya, kita mau menganalisis proses kognitif siswa gitu kan ya. Nah,
Dia mau katakanlah karena konteksnya itu di materi tertentu misalkan ya, atau mungkin dengan subjek tertentu ya, maka kerangka umum yang biasa dipakai oleh orang ya itu dia spesifikasikan ke konteks di penelitian dia ya. Kalau misalkan di konten geometri misalkan itu kan ada misalkan aspek visualisasi ya. Itu kalau di pemecahan masalah itu masuknya di tahap mana? Nah, itu dia perlu perdetil di situ kan ya. Kalau misalkan kita bicara anak yang disabilitas ya misalkan, yang mungkin dia susah memahami gitu kan kira-kira, memahami bacaan ya. Berarti kan kita perlu perdetail ya, membuat semacam apa namanya kerangka modifikasi gitu kan ya. Kalau anak disabilitas pada tahap memahami misalkan ya, itu kira-kira apa saja yang perlu dia lakukan ya, apa saja yang perlu kita amati ya. Itu bisa jadi menjadi apa namanya usulan dari kerangka desain yang kita mau buat. Ya, itu kalau bicara tentang analisis proses kognisi misalkan ya. Nah, kalau kita bicara desain pembelajaran ya, dari desain umum itu kita mau ngapain ya terhadap yang sudah ada gitu kan ya. Nah, di sini juga misalkan QQ Learning Platform itu punya keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh platform yang lain yang digunakan untuk flip classroom. Kira-kira seperti itu, Merin. Baik, Pak. Sudah sangat paham. Terima kasih, Pak Wahid. Terima kasih. Ada lagi? Nah, ini saya tambahkan sedikit ya. Nah, ini yang biasa Pak Wakil lihat gitu kan ya, mungkin pembelajaran pribadi. Banyak gitu kan dari artikel yang sifatnya kuantitatif ya. Kalau dulu kan sudah bahas kita kualitatif toh. Ini kan kuantitatif. Banyak yang kuantitatif itu dia itu hanya menyajikan statistik saja, nilai statistik gitu loh, Rek. Jadi, oh ini berpengaruh, ini tidak ya. Ada tabel statistiknya, memang ada deskripsinya juga ya. Dia menyajikan misalkan nilai uji F-nya ya, nilai signifikansinya kan, P-nya apakah dia kurang dari 0,01 ya, apakah berpengaruh dan tidak ya. Dia memang menyajikan gitu kan. Nah, tapi kan kalau bagi kita yang membaca bisa jadi itu kurang apa ya, kurang masuk gitu kan ya. Sajane apa sih desainnya gitu kan ya. Makanya kenapa yang saya tertarik dari artikel ini adalah di awal itu memang benar-benar dia itu state ya secara jelas tentang desain yang dia buat gitu kan ya. Nah ini kan, nah, kayak gini-gini kan memang menjadi apa ya, menjadi hal yang bisa kita contoh gitu kan untuk kita tuliskan ya untuk artikel-artikel yang sifatnya kuantitatif. Jadi tidak sekedar membicarakan tentang hasil kuantitatifnya saja ya yang berpengaruh bertidak gitu kan. Nah itu biasanya saya lihat. Nah, oke kan ya, memang seperti ini ya kira-kira. Nah, ini penyajian secara kuantitatif kan memang harus ya. Oke. Nah, yang menarik juga dari artikel ini ya. Jadi ketika dia tadi kan ceritanya gini, ya kita lihat lagi dari prosedurnya ya. Di prosedur kan dia bilang bahwa mana tadi? Duh, mana tadi yang riset prosedur? Oh ini sorry. Nah, di terakhir kan dia melihat interview ya. Setelah post test ya, dia juga kasih interview gitu kan. Interview untuk memperdalam ya kira-kira. Memperdalam itu maksudnya apa namanya? Melengkapi data kuantitatif ya. Ini kan datanya kuantitatif tadi kan ya, datanya kan kuantitatif ya. Ada nilai skor, kemudian nilai deskriptif, nilai apa statistik deskriptif ya, nilai statistik inferensialnya ya, semuanya disebutkan. Nah, dia mau menguatkan data-data yang sudah dilengkapi dari kuantitatif tadi dengan cara menginterview ya dari siswa. Maka di akhir ini setelah results yaitu di discussion itu dia menceritakan ya, menceritakan hasil wawancaranya dengan melengkapi data-data kuantitatif tadi kan ya. Nah ini tadi, jadi perhatikan diskusinya juga menarik juga ya. Dia sajikan kuantitatifnya ya. Dari hasil wawancara tadi dia sampaikan ya dengan cara menuliskan kutipan apa
apa namanya Bu? Saya lupa namanya. Hasil dialog antara dua orang ya. Nah, ini kan antara guru dan siswa misalkan, antara siswa dan siswa ya. Disajikan gitu kan. Ya, ini kan mungkin dari hasil rekaman video ya, rekaman videonya. Nah, yang menunjukkan apa namanya? Entah dia sesuai, entah dia itu menyetujui atau tidak terhadap hasil kuantitatifnya gitu kan. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Terus dia tidak lupa juga melengkapi dari ini kan bukti ya, indikasi kan ini bukti. Nah, kemudian dia juga lengkapi dengan hasil dari pendapat ahli ya terkait dengan pendapat dari siswa tersebut atau pendapat dari guru tersebut ya, misalkan. Nah, ini misalkan ya, Bishop and Verleger ya juga menemukan bahwa active learning itu mengambil peran penting dalam flipped classroom ya. Kemudian dikatakan bahwa keterlibatan orang tua dan supervisi itu ditunjukkan dengan syarat penting ya ketika siswa itu mengerjakan kegiatan di out of class ya. Nah, kemudian dari sini dia berikan bukti gitu kan dari pendapat siswa yang selaras atau sejalan dengan pendapatnya Bishop dan Verleger. Misalnya dikatakan ya, ada seorang siswa yang golongan rendah ya, yang berkemampuan matematika rendah itu mengatakan bahwa ada banyak informasi dari internet yang saya pelajari di rumah gitu kan ya. Iya, dan beberapa itu bahkan mengurangi mendistrak ya konsentrasi saya ya, mungkin karena kita tidak bisa mengontrol ya, itu mungkin kelemahan juga kan ya, kadang sambil lihat gini sambil lihat YouTube gitu kan ya. Kan gitu biasanya. Nah, berarti kan artinya klaim ini ya, klaimnya Bishop ini kan sejalan dengan kebalik. Temuan ini ya dari pendapat saya kan sejalan dengan pendapatnya Bishop and Verleger yang mengatakan bahwa kalau kegiatan out of class itu memang bagus ya untuk misalkan perkembangan kemampuan matematika siswa ya, dan juga apa itu namanya keterlibatan orang tua di sini ya. Oke, ya. Nah, diskusi ya. Nah, kalau bisa ya, tadi kan ceritanya dia itu membandingkan 3 ya, antara high, middle, dan low kan, tiga kelompok kan ya. Nah, kemudian dia juga sebutkan bukti kualitatifnya ya. Oh, kalau high itu responnya seperti apa sih ya terhadap siswa gitu kan? Untuk terkait dengan flip classroom itu kan ya. Oke, kelompok high itu ini, model itu ini, kelompok low itu ini ya. Ini kan data-data pelengkap ya. Data-data kualitatif yang sifatnya melengkapi data kuantitatif tadi. Kira-kira begitu. Ya, dan sebagainya. Nah, di akhir jangan lupa kalau ada pertanyaan wawancara ya atau transkrip ya atau instrumen yang mungkin penting ya bisa dilampirkan dalam appendix. Oke.